Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, renungan sabda hidup di hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus di hari Jumat ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Para sahabat yang terkasih, sebelum kita masuk pada refleksi sabda hidup, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Pesta Pelindung Hati Kudus Yesus, khususnya kepada komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong dan di Macau, dan juga untuk para Romo SJY. Semoga hati Yesus yang Maha Kudus hidup dalam hati setiap orang. Para sahabat yang terkasih, episode kehidupan manusia itu, sangat sulit sekali untuk ditebak. Persoalan yang kemarin sudah selesai. Pada hari ini, ada saja persoalan yang lain. Seperti kata umat di Hong Kong, Yat Po Mei Peng, Yat Po Yau Hei. Artinya, yang satu belum selesai, muncul persoalan yang lain. Seperti ombak, yang satunya belum berlalu, muncul ombak yang lain. Inilah kehidupan kita. Selagi kita masih bernafas, persoalan selalu ada. Nah, bagaimana mata hati dan iman kita melihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap persoalan? Yakin dan percaya, tidak ada namanya persoalan besar. Yang ada adalah kekhawatiran, kecemasan manusia. Nah, saat ini mungkin kita berpikir gini, kok persoalan saya itu sebesar gunung. Saya mau katakan, ingat, kebesaran Tuhan itu sebesar dunia ini. Mungkin kita katakan, kecemasan saya itu sebesar kapal ini. Tapi ingat, kasih Tuhan itu sebesar atau seluas samudera. Bagaimana kita melihat kasih Tuhan? Seperti dalam Injil, ketika dia di atas salib. Ketika lambungnya ditikam, keluarlah air dan darah. Air itu melambangkan kehidupan. Di tengah kekeringan situasi hatimu saat ini, air kasih Tuhan senantiasa dia berikan. Ketika dunia ini menderita, ingat darah pengorbanan Yesus di atas salib senantiasa diberikan kepada kita. Inilah kasih Tuhan. Dia memperhatikan kita.
Hati Tuhan itu, waduh, ada dalam setiap persoalan kita. Nah, sekarang bagaimana kita merasakan jamahan kasih Tuhan dalam setiap pergolakan hidup ini? Karena itu menarik sekali ketika kita merayakan hati kudus Yesus. Injil hari ini mengatakan, datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Letih lesu karena pikir kehidupan ini, keluarga, anak-anak sekolah, makan dan minum hari ini, hari esok lagi. Beban hidup yang tidak mudah dipikul setiap hari, persoalan yang begitu banyak. Inilah kehidupan kita. Tetapi Yesus mengundang kita. Inisiatif pertama itu adalah Tuhan mengundang kita, datanglah. Karena itu bagaimana kita berangkat, hati kita juga diajak untuk melangkah, merasakan air kehidupan Tuhan, darah pengorbanan dalam setiap persoalan hidup kita. Khususnya dalam situasi terakhir ini, di Hong Kong misalnya. Waduh, persoalan satu belum selesai, muncul lagi yang lain. COVID-19 belum selesai, atau protes di mana-mana. Muncul angin topan. Masih ingat Selasa kemarin ketika kecemasan kita karena taifun atau angin topan itu? Pelangi Tuhan berikan untuk kita di Selasa malam kemarin itu, aduh begitu indah. Kita merasakan pelangi kehidupan yang Tuhan berikan. Inilah tandanya Dia hadir menyapa setiap hati, hadir menyapa kota tercinta ini. Karena itu para sahabatku yang terkasih, jangan pernah kehilangan harapan akan kasih Tuhan di setiap persoalan hidup ini. Berat memang perjalanan ini, tetapi kasih Tuhan Dia senantiasa alirkan bagi kita yang berharap dan terus berharap kepadanya. Mari kita berdoa untuk mereka yang sudah kehilangan harapan atau sudah berada di persimpangan jalan. Masuklah dalam hati kudus Yesus. Hati yang memberi, hati yang mencari, hati yang menyembuhkan, dan tentunya hati yang memberi kehidupan. Datanglah para sahabatku yang terkasih, 1 menit, 10 menit, 1 jam di hadapan hati Yesus yang Maha Kudus, yang hadir dalam Ekaristi, dalam tubuhnya. Ekaristi sakramen itulah sumber kehidupan kita. Karena itu luangkan waktumu khususnya di hari Juper, Jumat pertama. Kita datang, lepaskan semua kehidupan persoalan-persoalanmu, dan hadirlah dalam tabernakel. Kehadiran Tuhan dalam sakramen menyembuhkan kita semua, memberi kehidupan kepada kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bunda Maria merestui. Amin.